Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Sinta Kusumardeni dengan NIM 1120-86 dari Prodi Akuntansi. Adanya video ini untuk memenuhi tugas aplikasi komputer statistik, yang dimana kita akan membahas mengenai regresi sederhana pada aplikasi SPSS. Itu pada latihan pertama, kita akan membahas mengenai yang pertama, apakah ada hubungan antara keduanya. Yang kedua, apakah ada kecenderungan di mana yang di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Langsung saja pada langkah pertama, yaitu kita akan memasukkan desain variabel. Kita klik variabel view, lalu kita membuat desain yang kita inginkan. Yang kedua ada gaji. Pada source kita tetap pada numeric, tipe kita tetap, pada width kita tetap, pada desimal kita ganti dengan 0, semuanya kita ganti dengan 0. Selanjutnya pada kolom tetap 8, lalu ini kita ganti dengan left, lalu sudah kita ganti dengan nominal, dan langkah kedua setelah selesai, lalu kita memasukkan data yang sesuai. Setelah selesai, lalu kita klik data view, lalu kita memasukkan data yang sesuai dengan pada di video, yang dimana sebelumnya sudah saya masukkan ke data view. Lalu yang ketiga untuk analisis data, kita klik analis, kita klik regression, lalu kita klik linear. Lalu pada variabel masa kerja kita pindahkan kepada dependent, lalu pada gaji kita pindahkan di independent. Lalu setelah itu kita kalau ini pada method kita klik enter. Setelahnya lalu kita klik option. Pada stepping method kriteria di entry kita menggunakan 0,05 pada kolom entry. Lalu kita klik panah, kita klik centang pada include concept and equation. Lalu pada missing value kita klik pada include cases list. Lalu setelahnya lalu kita klik continue. Lalu setelah pada option selesai, lalu kita klik pada statistik, pada regression coefficient, estimate kita centang, lalu model fit kita centang, lalu deskriptif kita centang. Lalu setelah selesai, lalu kita klik continue, lalu setelah kita memasukkan pada linear regression, lalu kita klik OK. Lalu langkah keempat, data uji tersebut akan terlihat pada hasil output seperti yang terlihat di video, yang dimana akan menjawab pembahasan yang akan kita teliti. Yang pertama itu apakah ada hubungan antara frekuensi gaji rata-rata dan masa hari kerja. Dari hasil perhitungan yang didapatkan, angka korelasi yaitu hasil pada korelasinya kita mendapatkan angka korelasi sebesar 0,926, yang artinya hubungan kedua variabel sangat kuat, yang dimana hubungan antara gaji dan masa kerja menunjukkan korelasi positif atau searah. Yang artinya jika semakin besar masa hari kerja di tiap perusahaan akan membuat gaji rata-rata cenderung meningkat. Lalu setelah itu yaitu rata-rata gaji adalah 8,70 dengan standar defisiasi 3.895. Lalu rata-rata gaji adalah 675 dengan standar defisiasi 213,60 ya. Lalu rata-rata jumlah hari kerja adalah 870 dengan standar defisiasi 3.895 ya. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai apakah kecenderungan gaji rata-rata gaji dengan
gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Untuk kepentingan tersebut kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian predicted value dengan kita lihat membandingkan antara data gaji penelitian awal dengan gaji penelitian hasil prediksi. Kita bisa menghitung dengan rumus Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y yaitu angka gaji, lalu yang A angka konstan unstandardized conversion, lalu yang B angka koefisien jumlah hari kerja, lalu dan yang X itu angka biaya promosi, angka jumlah hari kerja pada daerah N. Yaitu kita bisa menghitung dengan pada Y kita tulis dengan min 2.726 plus BX, yang dimana B kali X, yang dimana B-nya yaitu 0,17 lalu dikali 675.000, yang dimana dari hasil tersebut dia yaitu 8.713 rupiah. Yang dimana dengan kesimpulan dari kasus ini, yang pertama, hubungan antara rata-rata masa kerja dengan rata-rata gaji 0,96 yang sangat kuat. Yang kedua, kecenderungan rata-rata gaji mengalami kenaikan. Sekian presentasi video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.